Hari ini kita akan belajar mengenai routing ya, pengenalan routing. Jadi kalau di materi sebelumnya, kita belajar tentang jaringan LAN sederhana ya. Kita tarik kabel di sini, kita tarik kabel di sini juga, terhubung ke switch. Tadi saya kasih IP 101 ya, 101, lalu di sini IP 102. Oke, jadi kalau kita ping, dia otomatis bisa. Kalau ini belum orange ya, nah ini udah hijau. Tadi masih oranye ya. Oke, jadi ini sederhananya ya. Karena di sini IP-nya satu network. Oke. Nah, yang menjadi masalah bagaimana apabila ada kita bikin aja laptop ya. Seandainya ada network lain ya, network laptop aja kita sebut ini. Kita berikan IP-nya 20 ya, 20.1. Laptop yang pertama ya, laptop 0. Lalu di sini ini kita ganti aja jadi PC 1 ya. Oke, jadi ini ada IP-nya 20.1 dan di sini juga ada laptop IP-nya 20.2. Oke, jadi kalau kita ping otomatis mereka bisa ke sesama laptop bisa ya. Oke, bisa ya. Ada reply balasan dari 22 kita ping dari si laptop satu. Nah, bagaimana em, si PC ini misalnya ingin berkomunikasi ke si laptop. Nah, ini masalahnya di sini sementara ini berbeda network. Jadi kalau berbeda network seperti berbeda gedung ya. Jadi kalau misalnya siapa ini si Agresia ingin ngomong ke si Asman, sementara mereka berbeda gedung, pastinya nggak bisa, ibaratnya. Pastinya nggak bisa. Ya, mungkin secara sederhana, bagi yang baru belajar jaringan tinggal tarik seperti ini. Ini, tapi itu nggak akan berhasil ya. Nggak akan berhasil. Kita tunggu dulu hijau dia. Misalnya dari PC satu ya, ingin ping ke laptop satu. Kita ping 10.1. Nah, walaupun udah hijau, ini udah hijau linknya, kita nggak akan berhasil. Karena itu berbeda network. Jadi beda network dia nggak bisa. Ini networknya 191.810.0. Di sini networknya 191.820.0. Oke, cara ini nggak akan bisa. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita membutuhkan sebuah alat yang bisa routing atau router ya, router. Kalau di sini router itu bentuknya seperti ini ya. Kalau di apa? Nah, seperti ini. Jadi alat yang bisa melakukan proses routing. Jadi routing itu proses pengiriman data dari network yang berbeda ya, dari network yang berbeda. Jadi supaya ini bisa ngirim data ke sini, dia membutuhkan
routing, alat yang bisa routing. Ya contohnya router, atau yang kedua multi-layer switch. Kita pakai 650. Bentuknya seperti ini. Oke, apa beda router dan multi-layer switch? Nanti akan kita bahas di materi lanjutannya, tapi kalau Anda lihat sekilas, di sini portnya ada banyak ya, ada banyak. Sementara router, portnya ini sedikit. Jadi otomatis harganya juga lebih tinggi multi-layer switch pada umumnya. Pada umumnya ya, harganya lebih ini. Jadi ini biasa digunakan di core switch atau switch pusat. Kita di sini pakai pakai si multi-layer switch saja dulu. Oke, jadi bagaimana menghubungkan si PC tadi ke laptop? Sebenarnya dengan begini, nah, seperti ini bisa. Jadi supaya ini bisa terhubung ke si network lain, maka dia perlu perangkat yang bisa melakukan routing. Salah satunya multi-layer switch. Nah, jadi dia pergi dulu ke sini, baru dia ngerti, baru dia berhasil. Oke, tapi topologinya di sini tidak saya buat seperti ini. Kita buat ada dua ya. Oke, multi-layer switch 1 dan multi-layer switch 2. Jadi kita tarik. Oke, jadi tarik seperti ini. Nah, perhatikan ini ada gig 101 ya. Jadi kalau kalian perhatikan fisiknya seperti ini, gig 101 adalah port yang di sini ya. Satu port. Jadi ada port di sini. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ceritanya gig 101 ini ditarik kabel ke si switch ini. Nah, jadi switch F103 berarti gig 101-nya terhubung ke port ketiga dari si switch ini ya. Ini port ketiga. Ditarik kabel. Seperti itu logikanya. Nah, kita hidupkan dulu si multi-layer switch. Caranya ini ada kabel powernya ya. Kita tarik, kita hidupkan. Nah, lalu dia hidup. Demikian juga multi-layer switch 2. Kita tarik. Nah, ini baru hidup. Oke, ini perangkatnya sudah hidup. Oke, untuk mengkonfigurasi routing ini, kita mulai dari network si ini, network komputer ya. Network berapa ini? 192.168.10.0. Ini kita buat 192.168.10 titik, sorry, 20.0. Izin boleh ulang nggak Pak tadi yang narik kabel di multi-layer switch-nya Pak? Narik kabel dari sini, maksudnya tinggal klik ini, automatically ini. Ini, klik di sini, baru di sini klik lagi. Sudah Pak, yang di physical multi-layer switch satunya maksudnya Pak? Yang di mana? Yang di physical multi-layer switch satu Pak? Physical multi-layer switch 1. Ini. Iya Oh, Pak. kabel yang supaya hidup. Iya Pak. Oh, ini. Klik aja ini, masukkan ke sini, ke lubang. Jadi ini seperti kabel power ini, colokan. Logikanya. Ini kan kayak colokan ini kan, colokan power. Tinggal tarik aja ke sini, selesai. Baik Pak, Jadi, terima kasih ya Pak. nah, jadi perangkat seperti ini memang nggak ada tombol on off-nya ya, karena dirancang untuk hidup terus.
Di data center dia hidup terus. Jadi terkadang memang nggak ada on off-nya. Kalau mau hidupkan ya colokkan aja kabel. Seperti itu ya. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, jadi kita sekarang main di network ini 10.0. Oke, jadi kalau kalian lihat di multi switch itu ada gig 101 terhubung ke switch yang di bawahnya ini. Nah, gig 101 inilah yang menjadi namanya gateway, pintu keluar ke network lain. Jadi kalau dia mau ke network lain, misalnya ke network si laptop ini, maka pasti ada pintu keluar dari paket datanya. Nah, pintu keluarnya dari mana? Pasti di multi switch 1. Lewat mana? Gig 101. Karena udah kita pilih gig 101. Jadi dia keluar pasti lewat 101. Jadi misalnya kalau kalian di gedung C, jadi saya perintahkan kalian, oh sekarang kita belajar ke lab. Tapi saya pasti memerintahkan kalian untuk keluar dari pintu gedung C. Tapi kalau saya bilang kalian keluar dari pintu gedung Z, kalian pasti bingung. Jadi jangan salah default gateway-nya. Ini adalah pintu keluarnya. Oke, berarti kita kasihkan IP dia. Nah, ini masuk di multilist 1 ya. Kita ganti dulu namanya. MS1. Oke. Masuk ke interface gig 101. Nah, apa yang kalian konfigur ini namanya interface configuration mode ya. Apa yang kalian konfigurasi setelah ketik ini akan berpengaruh ke gig 101. Nah, di sini kita perlu memasukkan IP address. Tapi karena ini multi-layer switch, dia portnya bisa jadi port switch atau port router. Jadi kita perlu ada perintah tambahan no switch port. No switch port dulu, baru IP address 192.168. Nah, kita bisa pilih IP berapa di network 10.0. Oke, tadi udah 10.1, 10.2. Saya pilih IP paling terakhir. IP berapa paling terakhir di network 10.0? Ada yang tahu? Yang bisa dipakai? 2 Pak. 254. 254. Oke, oke. eh, so, ini 25.0 ya. Baru no shutdown. Oke, kita udah masukkan IP di sini ya. Kita tulis saja di sini. Nah, seperti ini ya. 10.254. Oke, saya pilih API paling terakhir yang bisa dipakai di 10.0. 10.0/24 itu dari 1 sampai 254 yang bisa dipakai. Nah, kita masukkan gig 101 ini 10.254. Nah, kalau begitu di sini, di PC ini, kita perlu memasukkan ini dia, default gateway. Pintu keluarnya di IP mana? Kalau ke network lain, supaya dia bisa keluar ke network lain, kita harus tuliskan IP si gig 101 tadi, karena itu adalah pintu keluar mereka ke network lain. Nah, kenapa di materi sebelumnya kita nggak perlu tulis ini? Karena materi sebelumnya hanya di LAN, Local Area Network. Nggak perlu ke network lain. Jadi nggak perlu kita tulis ini. Nah, di sini kita belajar routing ke network lain, maka kita harus perlu tuliskan si default gateway. Oke, nah di sini juga kita tuliskan hal yang sama. 10.254. Nah, sini bisa kita ping. Apakah dia bisa ngeping? Nah, sudah bisa ya. Dia ping ke situ bisa. 10.254. Oke, bisa ya. Bisa. Jadi sudah berhasil. Nah, kita lakukan hal yang sama ke si
Multilayer Switch 2. Sebelumnya ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Multilayer Switch 2. Oh, jadi kita lihat itu gig 101 ya. Berarti interface gig 101. Berapa IP address-nya? Kita masukkan. Oh, no switch port dulu. 20.254 ya. No shutdown. Seperti itu aja. Berarti di laptop kita masukkan juga. Pak izin Pak, bisa pelan-pelan Pak. Oh, yang bagian mana? Yang ini? Yang di, iya Pak, yang di layar 2. Oke. Oh, kalian bisa lihat kan yang apanya ini tadi? Sorry, yang ini ya. Ini kita masukkan 20.254. Oke. Nah, kita masukkan IP interface-nya ini 20.254. Berarti di sini juga kita tulis 254. Oke. Sebentar ya, nanti saya ini lagi. Kita pastikan dulu dia sudah bisa ngeping gateway-nya. Jadi pintu keluarnya dia bisa akses. Dia bisa akses pintu keluarnya. Oke, sudah bisa ya. Jadi dia sudah bisa keluar. Cuma cara keluar untuk menuju sini dia belum tahu. Demikian juga di sini. Dia sudah sampai pintu keluar, tapi cara mau ke sini dia nggak tahu. Ya sama seperti naik angkot, kita sudah sampai di pintu 3 ya, kampus, tapi nggak tahu naik trek berapa supaya bisa ke sini. Nah itu nanti kita kasih tahu pada perangkat ini. Nah ini masih masukin interface-nya. Jadi tadi pertanyaan yang terakhir, konfigurasinya ya seperti ini. Hostname-nya untuk merubah hostname, nama perangkat jadi MS2, masuk ke interface gig 101, ketikkan no switch port, baru IP address. Masukkan IP address-nya. Itu aja perintahnya. Kita masih masukin IP address. Oke, kita udah membangun jaringan di LAN ya, di LAN. Nah, antar multi-layer switch ini ada juga network. Kalau kalian perhatikan, gig 102 dengan gig 102-nya si multi-layer switch ini satu network yang berbeda juga. Jadi harus kita kasih network yang lain lagi. Oke, kita sebut saja ini 30 ya. 30 saja kita buat. Jadi ini 30.1, 2. Port yang ini ya, gig 102. Jadi kita masuk ke gig 102 dari si multi-layer switch 1, masuk masuknya bagaimana? Ke interface gig 102.
Nggak masuk. Nah, apa yang kalian konfigur di sini berpengaruh ke interface tersebut. Kita keperluannya apa? Kita mau masukin IP address. Oke, no switch port dulu, baru IP address 30.1. No shutdown. Oke, di sini juga demikian. No switch port 30.2 ya. 255.255.0. No shutdown. Exit dulu. Nah, kita coba ping ke multilayer switch 1 ya. Dia terhubung nggak? Nah, dia sudah terhubung ya. Sukses rate 100% berhasil. 5 data dikirim, 5 ping, 5-5-nya jebol. Nah, jadi dari sini ke sini sudah berhasil. Dari sini ke sini sudah berhasil. Dari sini ke sini juga sudah berhasil. Nah, dari sini ke sini masalahnya belum berhasil. Dari sini ke sini. Dan itu kalau kita ping pasti tidak bisa. Kita ping ke laptop satu ya. Dari si PC satu. Nah, pasti nggak bisa. Karena kita belum kasih tahu ke si multilayer switch bagaimana mengirimkan paket data ke si laptop, networknya laptop. Oke, bagaimana logikanya? Nah, kita masuk ke multilayer switch satu. Ya, kita masuk ke configure terminal ya. Jangan masuk ke config if-nya, yang tulisan config. Kita ketikkan IP root. Oke, route menuju laptop. Laptopnya berapa networknya? 192.168.20.0. Rute menuju 192.168.20.0 subnet mask 255.255.250 lewat mana? Lewat 30.2. Apa maksudnya ini? Ya sama seperti kalian tadi kan, kalian mau pulang, kalian sampai di pintu 4, misalnya mau naik angkot, kan kalian harus tahu nomor berapa. Kalau saya dulu nomor 63. Nah, jadi kalau mau pulang lewat nomor 63, demikian juga dengan ini. Dia ingin ngeping ke 20.1. Sampai dia ke multilayer switch 1. Nah, multilayer switch 1 harus tahu bagaimana caranya untuk mencapai si ini. Nah, si networknya laptop 20.0. Karena itu kita kasih tahu dia. Laptop kalau mau menuju 20 titik, multilayer switch 1 kalau mau menuju 20.0 lewat ini ya 30.2. 30.2 ini siapa? Perangkat yang menjadi loncatan pertama, next hop-nya menuju ke si laptop tersebut. Di sini siapa? Perangkat sebelahnya. Si 30.2 ini. Nah, si multilayer switch 2 otomatis pasti lewat multilayer switch 2 pakai data itu. Jadi kita kasih tahu kalau ada paket menuju network laptop ya 2.0 kirimkan aja ke sini. Nah, 30.2. 30.2. Oke, karena itu kita klik enter, kita tuliskan IP routing. Nah, lalu kita masuk ke si multilayer switch 2. Multilayer switch 2 ini berbeda. Dia nggak perlu kita kasih tahu menuju 20.0 karena sudah terhubung kan ini tadi sudah bisa ke sini. Dia tidak perlu. Kalau berbeda dengan mutilasi satu kan kita kasih tahu dia ke 20.0. Dia buat apa? Itu sudah tahu dia menuju 20.0. Yang dia tidak tahu adalah menuju si 10.1 ini. Menuju ini dia nggak tahu lewat mana. Oke, karena itu kita kasih tahu. Multilayer 2 kalau ingin ke 192.168
10.0 menuju ini ya, menuju ini lewat mana? Lewat tetangganya siapa? Tetangga yang menuju situ yang lewat situ. Nah, inilah, ini 30.1. Karena itu kita tulis 192.168.30.1. Enter. Rerouting. Oke, kita udah configure routing. Oke, ini bisa ping ke sini, ini bisa ping ke sini, ini bisa ping ke sini, tapi tadi ini nggak bisa ping sini karena belum kita kasih tahu. Nah, sekarang sudah kita kasih tahu ke multilayer switch 1. Kalau ada pakai data dari komputer menuju laptop, network laptop ya kirim ke 30.2, berarti dikasihnya ke sini. Jadi begitu 30.2 atau multilayer switch 2 nerima, dia udah, oh iya, saya kirimkan ke sini. Dia sudah mengerti petunjuknya. Jadi multilayer switch 1 ini udah ngerti mau kemana. Oke, jadi kita coba saja. Tadi di ping tidak berhasil, kita coba sekarang. Nah, sudah berhasil ya. Tadi ini 20.1 tidak berhasil, sekarang sudah berhasil. Demikian juga di laptop satu, dia pasti ngeping ke misalnya 10.2 ya. Oke, pasti sudah berhasil. Oke, jadi berarti sekarang proses routing telah berjalan di mana network yang berbeda ini dapat komunikasi. Nah, berikutnya saya akan ada kasih soal, tapi sebelumnya ini apakah ada pertanyaan untuk yang di sini? Pak, izin Pak, tolong dilihatin yang di multilayer suite satunya Pak, konfigurasinya. Aduh, Soran, yang kita konfigurasi hanya ini, lalu ini, IP route. IP address-nya ini.